Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sobat semua. Kali ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan pendapat tiap mazhab, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali mengenai syarat-syarat puasa. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Syarat puasa menurut mazhab Hanafi ada 3 macam, yaitu syarat kewajiban, syarat wajibnya pelaksanaan, dan syarat sahnya pelaksanaan. Syarat kewajiban ada 4, yaitu beragama Islam, berakal, balik, dan tahu bahwa puasa itu wajib. Yang terakhir ini atau syarat yang terakhir ini berlaku bagi orang yang masuk Islam di Darul Harbi atau berada di Darul Islam. Barang siapa gila selama sebulan Ramadan penuh, dia tidak harus mengkodoknya. Jika dia menjadi waras pada sebagian bulan tersebut, dia harus mengkodok puasa hari-hari sebelumnya. Adapun orang yang pingsan selama sebulan Ramadan penuh, harus mengkodoknya. Barang siapa pingsan pada siang hari dalam bulan Ramadan, dia tidak harus mengkodok hari tersebut, karena sudah terlaksana puasa pada hari itu, yakni dia sudah melaksanakan penahanan diri dari pembatal puasa disertai niat. Dia hanya perlu mengkodok hari-hari selanjutnya. Syarat-syarat wajibnya pelaksanaan ada 2, yaitu sehat, yang dimaksud adalah tidak sakit, tidak haid, dan tidak nifas. Jadi orang sakit tidak wajib melaksanakan puasa. Dan syarat kedua adalah mukim. Musafir tidak wajib melaksanakan puasa. Hanya saja mereka wajib mengkodoknya. Adapun syarat-syarat sahnya pelaksanaan ada 3, yaitu niat. Pelaksanaan puasa tidak sah jika tanpa niat. Tidak ada halangan haid dan nifas. Wanita yang nifas atau haid tidak sah melaksanakan puasa, tapi mereka wajib mengkodok. Dan syarat yang ketiga yaitu kosong dari perkara yang merusak puasa. Yang kedua adalah syarat-syarat puasa menurut mazhab Maliki. Syarat-syarat puasa menurut mazhab Maliki ada 3 macam, yaitu syarat kewajiban, syarat keabsahan, dan syarat kewajiban dan keabsahan secara sekaligus. Totalnya syarat-syarat ini ada 7, yaitu beragama Islam, balik, berakal, suci dari darah haid dan nifas, sehat, mukim, dan niat. Syarat-syarat kewajiban ada 3, yaitu balik, sehat, dan mukim. Puasa tidak wajib atas bocah meskipun dia telah remaja. Boleh saja dia berpuasa, tapi tidak dianjurkan. Dan walinya tidak wajib menyuruhnya untuk berpuasa. Puasa juga tidak wajib atas orang sakit atau orang yang tidak mampu, termasuk diantaranya orang yang dipaksa. Juga tidak wajib atas musafir, namun mereka ini wajib mengkodoknya. Syarat-syarat keabsahan ada 2, yaitu yang pertama beragama Islam. Puasa orang kafir tidak sah meskipun puasa ini wajib atas orang kafir tersebut, dan dia akan mendapatkan siksa di akhirat lantaran meninggalkan puasanya. Siksa ini adalah tambahan di samping siksa atas kekafirannya. Dan syarat yang kedua adalah masa atau waktu yang dapat diisi dengan puasa. Jadi puasa tidak sah pada hari Id. Adapun syarat-syarat kewajiban dan keabsahan sekaligus ini ada 3. Yang pertama, suci dari darah haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid atau nifas tidak wajib dan tidak sah berpuasa. Mereka wajib mengkodok setelah halangan ini lenyap. Mereka wajib segera melaksanakan puasa begitu suci dari haid dan nifas. Syarat yang kedua, berakal. Orang yang hilang akalnya tidak dikenai khitbah atau perintah untuk berpuasa pada saat akalnya hilang. Jadi, puasa tidak wajib atas orang gila dan orang pingsan. Dan puasa mereka, dan jika mereka memaksa untuk berpuasa, maka puasa mereka tidak sah.
Adapun tentang mengkondok, orang gila bagaimanapun kondisi gilanya wajib mengkondok. Ini menurut pendapat yang masyhur setelah dia waras dari gilanya. Orang pingsan juga wajib mengkondok jika pingsannya berlangsung terus-menerus selama sehari atau lebih, atau pingsannya berlangsung selama sebagian besar siang. Dia tidak wajib mengkondok jika dia pingsan hanya sebentar setelah fajar, yakni pingsannya hanya setengah hari atau kurang. Orang mabuk sama hukumnya dengan orang pingsan dalam hal kewajiban mengkondok. Hanya saja dia, yaitu orang yang mabuk tersebut, harus menghindari pembatal puasa pada sisa hari itu. Adapun orang tidur, bagaimanapun kondisi tidurnya, tidak wajib mengkondok bagian hari yang terlewatkan, asalkan dia telah melakukan niat puasa pada malam hari di awal bulan. Syarat yang ketiga adalah niat. Ini adalah syarat sahnya puasa menurut pendapat yang rajih, karena niat adalah tekad untuk melakukan sesuatu. Dan telah dimaklumi bahwa tekad untuk melakukan sesuatu bukan merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Cukup satu niat untuk tiap puasa yang wajib dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti puasa Ramadan dan kafaratnya, kafarat pembunuhan atau dihar apabila keberlanjutannya tidak terputus karena faktor seperti sakit atau perjalanan. Niat dianjurkan untuk dilakukan setiap malam dalam puasa yang cukup dengan satu niat saja. Kesimpulannya, kewajiban puasa gugur dari tanggungan 12 orang, yaitu anak kecil, orang gila, wanita yang haid, wanita yang nifas, orang pingsan, musafir, orang sehat yang lemah fisiknya sehingga tidak sanggup berpuasa, orang yang amat kehausan, orang sakit, wanita hamil, wanita yang menyusui, dan orang tua renta. Kemudian yang ketiga, syarat puasa menurut mazhab Syafi'i. Syarat puasa menurut mazhab Syafi'i ada dua macam, yaitu syarat kewajiban dan syarat keabsahan. Syarat-syarat kewajiban ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Puasa tidak wajib atas orang kafir asli, dalam arti bahwa di dunia dia tidak dituntut mengerjakannya. Sama seperti sholat, tapi dia mendapat siksa di akhirat lantaran meninggalkannya. Puasa adalah wajib atas orang murtad, dalam arti bahwa setelah dia kembali memeluk Islam, dia wajib mengkondok puasa yang telah ditinggalkannya selama dia murtad. Syarat yang kedua yaitu baligh. Puasa, baik adaan maupun kondoknya, tidak wajib atas anak kecil. Namun, hendaknya dia disuruh berpuasa ketika berumur 7 tahun. Dan boleh dipukul jika dia tidak berpuasa pada umur 10 tahun. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Puasa, baik ada maupun kondoknya, tidak wajib atas orang gila, kecuali jika akalnya hilang gara-gara ulahnya sendiri, misalnya seperti mabuk atau minum obat secara sengaja. Maka dia harus mengkondok puasa tersebut. Hukumnya sama seperti orang yang menjadi mabuk karena ulahnya sendiri, di mana dia harus mengkondok puasa. Adapun orang yang mabuk bukan karena ulahnya sendiri, misalnya mabuk karena salah minum arak yang disangkanya air, maka dia tidak dituntut mengkondok puasa yang ditinggalkannya selama mabuk. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu. Puasa tidak wajib atas orang yang tidak mampu melaksanakannya karena faktor usia atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Juga tidak wajib atas wanita yang haid, karena dalam kacamata syariat, wanita yang haid tergolong tidak mampu. Ukuran sakit adalah kondisi sakit yang membolehkan untuk bertayamum, yaitu sakit yang menyulitkan penderitanya untuk menunaikan puasa atau mendatangkan bahaya besar baginya jika berpuasa.
Syarat-syarat keabsahan menurut mazhab Syafi'i juga ada 4, yaitu yang pertama, beragama Islam saat puasa. Puasa tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau orang murtad. Yang kedua, tamyiz atau berakal pada keseluruhan siang. Puasa anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila tidak sah karena tidak adanya niat. Tetapi puasa anak kecil yang telah mumayyiz terhitung sah. Puasa orang mabuk atau pingsan juga tidak sah. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, puasanya orang yang mabuk atau pingsan itu sah jika dia siuman sebentar pada waktu siang. Tidur seharian penuh juga tidak merusak puasa. Ini menurut pendapat yang sahih. Karena orang seperti ini masih memiliki kelayakan untuk menjalankan khitab atau perintah syariat. Kemudian syarat yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas selama siang. Para ulama berijma bahwa puasanya wanita yang haid atau nifas tidak sah. Jika pada siang hari tiba-tiba datang haid atau nifas, atau orang yang berpuasa menjadi murtad atau gila, maka puasa orang itu secara otomatis batal. Syarat yang keempat adalah waktunya boleh diisi dengan puasa. Tidak sah puasa pada 2 hari Id maupun pada hari-hari tasyrik. Juga tidak sah puasa pada hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Begitu pula puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban, kecuali puasa yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, seseorang sudah biasa melakukan puasa dahar atau tiap hari, atau puasa sehari, berbuka sehari, atau puasa hari tertentu, misalnya hari Senin, yang kebetulan hari itu bertepatan dengan paruh kedua bulan Sya'ban atau hari Syak. Atau dia berpuasa pada 2 waktu terlarang itu, yaitu paruh kedua Sya'ban dan hari Syak untuk nazar, qadha, kafarat, atau penyambungan paruh kedua dengan paruh pertama. Adapun niat adalah rukun dan ia disyaratkan setiap harinya. Niat harus dilaksanakan pada malam hari dalam puasa fardu, sedangkan dalam puasa sunnah tidak harus, yakni sah berniat sebelum waktu zuhur. Penentuan dalam niat juga berhukum wajib. Niat kefarduan tidak wajib dalam puasa fardu. Jadi dalam kita berniat mengucapkan fardhon lillahi ta'ala, ini tidak diwajibkan. Demikian pula menahan diri dari senggama secara sengaja dan menghindari percumbuan serta muntah dengan sengaja, serta menjaga agar tidak ada benda yang memasuki rongga dalam mulut, semuanya adalah rukun pula. Yang keempat adalah syarat puasa menurut mazhab Hambali. Syarat-syarat puasa menurut mazhab Hambali ada 2 macam, yaitu syarat kewajiban dan syarat keabsahan. Syarat kewajiban ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Puasa tidak wajib atas orang kafir meskipun dia orang murtad. Sebab puasa merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan niat. Maka salah satu syaratnya adalah beragama Islam, sama seperti sholat. Di samping itu, puasa juga tidak sah jika dikerjakan oleh orang murtad tersebut atau orang kafir. Jadi, jika seseorang menjadi murtad pada suatu hari ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya secara otomatis menjadi batal. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk." Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Surat Al-Zumar ayat 65. Namun jika dia kembali ke pangkuan Islam, dia harus mengqadha puasa hari itu. Yang kedua adalah balik. Puasa tidak wajib atas anak kecil meskipun dia telah remaja. Dengan dalil hadis, hukum tidak berlaku atas 3 orang. Ilairihi. Wali anak yang sudah mumayyiz harus menyuruhnya melakukan puasa jika dia sudah mampu, dan juga harus memukulnya jika meninggalkan puasa, agar dia, yaitu si anak, terbiasa dengan puasa, sama seperti sholat. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu berakal.
Puasa tidak wajib atas orang gila dengan dalil hadis di atas, yaitu hukum tidak berlaku atas 3 orang ilairihi. Puasa juga tidak sah jika dikerjakan oleh orang gila tersebut. Sebab tidak mungkin baginya untuk berniat, karena niatnya orang gila ini kan tidak sah. Puasa tidak wajib atas anak kecil yang belum mumayyiz, tapi sah dikerjakan oleh anak yang telah mumayyiz, sama seperti sholat. Jika seseorang menjadi gila pada siang hari, dia harus menahan diri dari pembatal puasa pada hari itu, dan dia mesti mengqodhonya. Alasannya, demi menjaga kesucian waktu. Di samping karena dia telah mendapatkan sebagian dari waktu tersebut, sama seperti sholat. Tetapi jika dia menjadi gila seharian penuh atau lebih, maka dia tidak wajib mengqodhonya. Statusnya berbeda dengan orang pingsan, yang mana dia wajib mengqodho meskipun tempo pingsannya lama. Karena pingsan terhitung sebagai kondisi sakit yang tidak menghilangkan hukum taklifi dari si penderita. Puasanya orang yang menjadi gila atau pingsan adalah sah, asalkan dia pernah sadar sebentar pada waktu siang. Sebab dia telah berniat pada malam hari. Puasanya orang yang tidur sepanjang siang juga sah. Siapapun yang tidur sepanjang siang, maka puasanya sah. Karena tidur itu adalah kegiatan yang biasa dan tidak menghilangkan daya indera secara total. Orang yang mabuk wajib mengqodho puasa, baik mabuknya terjadi karena ulahnya sendiri maupun tidak. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu berpuasa. Puasa tidak wajib atas orang yang tidak sanggup menjalaninya karena faktor usia tua atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Sebab orang seperti ini tidak mampu menjalani puasa, maka dia tidak dibebani dengan ibadah ini. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Adapun sakit yang ada harapan untuk sembuh mewajibkan si penderita untuk melaksanakan puasa apabila dia telah sembuh, dan wajib baginya mengqodho puasa Ramadan yang terlewatkan olehnya. Kemudian syarat-syarat keabsahan ini juga ada 4. Yang pertama adalah niat. Wajib melakukan niat yang menentukan puasa yang dijalaninya pada malam hari setiap harinya. Keharusan berniat ini tidak gugur karena lupa atau faktor lain. Tidak apa-apa jika setelah berniat pada malam hari itu dia makan, minum, berjima dan sebagainya. Tidak wajib meniatkan kefarduan dalam puasa fardu maupun meniatkan kewajiban dalam puasa wajib. Jadi nawaitu shoma ghadin al-natai fardhi syahri. Nah, fardhi atau fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu tidak wajib untuk disebutkan. Sebab penentuan sudah cukup untuk mewakilinya. Niat pada siang hari, meskipun setelah waktu zuhur, terhitung sah dalam puasa sunnah, asalkan dia telah menjauhi pembatal puasa sejak terbitnya fajar. Terus yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Puasanya wanita yang haid dan nifas tidak sah, bahkan haram. Jadi kalau ada perempuan yang sedang haid atau nifas memaksakan diri untuk puasa, maka dia terkena hukum haram. Puasanya tidak sah. Keduanya wajib melaksanakan puasa begitu darahnya berhenti pada malam hari, dan wajib mengqodho puasa yang tidak terlaksana selama masa haid atau nifas. Kemudian syarat yang ketiga, beragama Islam. Puasa orang kafir meskipun statusnya murtad tidak sah. Dan syarat yang keempat yaitu berakal, yakni tamyiz. Tidak sah puasanya anak kecil yang belum mumayyiz, yaitu anak yang belum berusia 7 tahun. Demikian tadi adalah kesimpulan pendapat para ulama imam madhab 4 mengenai syarat-syarat puasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.